Meskipun telah tersudut dan terkepung, Orhan menolak untuk menyerah, apalagi memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Asporza untuk menyerahkan bursa. Alhasil persiapan perang dilakukan untuk bertahan. Sebaliknya, hal ini juga yang diharapkan oleh Asporza, yang ingin membalas dendam kepada Orhan. Rencananya, malam ini benteng itu akan diserang sambil menunggu kedatangan Katapel. Sementara itu, Dursun yang ditembak Halime berhasil bangkit dan kemudian melarikan diri dengan menaiki kuda. Di tempat lain, Gonca dan Alaidin yang tersandra tiba-tiba dibantu oleh orang-orang misterius. Sehingga begitu terjadi pertempuran, mereka mencari celah untuk bisa melarikan diri, terutama menyelamatkan Jabang Bayi. Ketika malam tiba, Orhan belum juga menemukan strategi yang bagus untuk mengalahkan Asporza. Berhubung ini Ramadan, dia justru mengajak para prajuritnya buka bersama sebelum menjalani perang. Sebaliknya, Asporza kembali mengirim Flavius untuk bernegosiasi terakhir kalinya sebelum diserang. Baru saja memasuki gerbang, Flavius sudah terkagum-kagum dengan umat muslim yang begitu santai, tanpa rasa takut. Bahkan Orhan menawarkan makanan seadanya, yang menunjukkan bahwa pasukan ini benar-benar solid. Dan di sini segala tawar-menawar sudah tidak berlaku, itu artinya perang akan segera dimulai. Flavius sempat menyarankan agar Orhan menyerah saja, kasihan suku Kayinya sudah terdesak. Tapi Orhan justru menunjukkan keberanian bahwa mati syahid adalah impian setiap muslim karena dijanjikan oleh Allah sendiri. Jadi jika sekarang perang dilakukan, mereka siap. Orhan menjawab itu sambil mengembalikan belati milik Flavius. Menurutnya, belati yang ia dapatkan dari ayahnya itu berasal dari Kipchak, suku Turki yang beragama Islam. Mendengar itu, Flavius kaget apa yang dikatakan Orhan menggugah masa lalunya seperti yang ia lihat dalam mimpi. Setelah itu, Flavius melapor kepada Asporza. Orhan mengendaki pertumpahan darah. Namun ia justru diberitahu rencana rahasia di balik ini, memerintahkan Daphne membawa Nilufer. Jika nanti mereka kalah, bisa dipakai untuk negosiasi dengan Orhan. Serangan pertama dilancarkan, pasukan Orhan telah mengantisipasi. Hingga kemudian Asporza dan Flavius dikejutkan dengan serangan balasan yang menggunakan bahan peledak. Sedangkan di dalam, Orhan dan yang lainnya telah memutuskan tidak mau bertahan, melainkan ikut menyerang. Sebelum gerbang dibuka, mereka saling maaf-memaafkan karena bisa jadi mereka tewas dalam pertempuran ini. Benar saja, seolah tiada rasa ragu dan takut, Orhan memimpin sendiri pasukan itu untuk menghadapi Asporza. Di atas kertas, pasukan mereka jauh lebih sedikit dan peralatannya minim, namun keyakinan mereka meningkat. Takbir-takbir bersahutan, seolah pasukan Orhan menjemput syahid mereka. Jelas situasi ini membuat Asporza geram hingga memutuskan untuk ikut turun tangan. Namun ada satu momen yang membuat Fatma bingung menyaksikan Flavius. Ia justru linglung melihat ke sekitar. Dejavu, seolah pernah dalam situasi seperti ini sehingga tidak tega bertarung dengan sesama orang Turki. Di sisi lain, Nilufer tiba di lokasi yang ditujukan Daphne, namun tinggal puing-puing. Asap-asap justru mengepul di seberang yang memutuskan untuk pergi ke sana. Daphne bingung, Nilufer menghendaki dirinya menyandra Nilufer dan membawanya ke lokasi perang. Situasi pertempuran terkini, Orhan dan yang lainnya masih bertahan hingga pagi hari. Anehnya, selama itu pula Flavius hanya mondar-mandir, seolah kebingungan mencari jati diri. Orhan dan Fatma yang menyaksikan ini justru dibikin penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba turun pertolongan Allah, pasukan bantuan membabi buta membantai musuh. Jelas situasi ini membuat Asporza ketar-ketir. Fatma mencoba mendekati Flavius, namun terhalang oleh musuh. Asporza dibuat terkejut dengan kedatangan Nilufer dalam keadaan bebas, bukan tersandra. Semenjak ini tujuannya berubah, ia ingin Nilufer menyaksikan Orhan ia bantai. Flavius akhirnya mencabut belati, namun ia justru teringat akan masa kecilnya. Ayah ibunya ternyata orang Turki dan dibantai oleh prajurit Bizantium. Sementara itu, apa yang diharapkan Asporza pupus sudah setelah dirinya justru ditembak oleh Nilufer. Alhasil, atas desakan Flavius, mereka memutuskan untuk mundur. Jelas kemenangan jatuh ke tangan Orhan melawan kemustahilan. Nilufer memberitahu Orhan bahwa dia datang kemari atas petunjuk dari Daphne. Sementara itu, Asporza masih tidak puas, ingin membalas dendam kepada Orhan dan Nilufer lagi. Dan di saat yang sama, ingatan Flavius pulih total. Ia tahu siapa dirinya. Di tempat lain, Alaidin terus mengajak Gonca berlari, namun dia sudah kelelahan.
Namun, demi keselamatan keduanya dan jabang bayi, mereka memutuskan untuk melawan. Ketika mereka terdesak, bantuan itu datang dari yang tidak disangka, yaitu Dursun. Meskipun setelah itu dia pingsan karena telah terpanah dari Halime. Orhan kembali ke bursa dengan kemenangan yang menyesakkan karena Sahinsah ternyata batal datang. Kecurigaan tentu menyeruak bahwa dia telah berkhianat. Orhan pun menjadi was-was jika orang-orang di sekelilingnya ada yang bekerja sama dengan Asporca. Tiba-tiba rombongan Sahinsah datang dengan kepala tertunduk. Mereka mengaku diserang oleh Eretnabe. Namun kronologi yang diceritakan jelas meragukan. Meskipun demikian, Orhan memilih diam karena baru saja menang. Para dewan perbatasan sudah yakin Asporca bisa merebut bursa dari Orhan, sehingga akan lebih mudah mengambil bursa dari tangan Asporca. Namun datang kabar bahwasanya Dursun gagal diselamatkan karena ditembak oleh Halime. Niloufer tengah menangis karena teringat dengan kedua putranya. Ia sangat rindu. Lantas ia meminta izin kepada suaminya untuk menjenguk. Kebetulan besok hari perbekalan. Abdurrahman terkena panah cinta Daphne meskipun dia sudah dicurigai sebagai pengkhianat. Wanita itu datang dengan kesedihan merasa dikucilkan dari Bizantium. Tentu Abdurrahman dengan jiwa kelelakiannya ingin melindungi orang yang ia cintai. Jelas Iras Hatun patah hati. Abdurrahman lebih memilih saudara dari Niloufer. Meskipun kemudian Dumprul dan Balaban datang untuk meledek seperti biasa. Orhan bertanya kepada para bawahannya bahwasanya apakah ada keluhan dari rakyat, dan jawabannya semua kompak bahwa semua permasalahan telah mereka selesaikan. Ketika tengah mempersiapkan perbekalan, Niloufer teringat dengan boneka pemberian putranya. Daphne melihat celah ini, memanfaatkan kerinduan seorang ibu. Dia mengaku sekarang sebatang kara, sehingga ia ingin ikut Niloufer menjenguk keponakannya. Nah, jadwal keberangkatan mereka ini kemudian diinformasikan kepada Asporca. Hal itu disambut dengan senang hati. Asporca memang menginginkan Niloufer. Tapi di samping itu, ia juga memerintahkan Flavius untuk menggiring Orhan masuk ke dalam perangkap. Sebelumnya, Demirhan B berpura-pura akan mengundang Orhan bertemu dengan ayahnya. Kesempatan ini tentunya membuat Flavius bisa membalas dendam, namun tampaknya dia ragu. Sebaliknya, Fatma tidak habis pikir dengan apa yang dipikirkan Flavius ketika perang. Jika hal itu ia lakukan demi dirinya, tentu itu sesuatu yang konyol. Halime pun mengeluh setelah menembak Dursun. Justru ia yang merasa tersakiti. Karena sebenarnya rasa cinta itu tetap saja ada. Kata Fatma, dia juga tidak bisa menghapusnya. Keduanya lantas saling menguatkan karena telah membuat kesalahan yang sama. Zikid terus saja gelisah memikirkan pengkhianatan yang dilakukan ayahnya. Ingin sekali ia berkata jujur, hanya saja ia tersandra cinta Fatma. Ditambah lagi, ketika buka bersama, keluarga membicarakan pernikahan mereka untuk segera dipercepat. Sesuai tradisi yang ditinggalkan Osman, meja makan merupakan tempat untuk menyatukan keluarga. Tapi, Orhan tiba-tiba teringat tentang momen yang merusak suasana seperti ini, yaitu adanya pengkhianat. Pernikahan Fatma dengan Zikid akan segera dilangsungkan. Keduanya akan dihadiahi tanah, dan Orhan berharap mereka bisa mengembangkannya sebesar bursa. Di luar, Orhan menodong Nasuh Jalebi karena dia mengaku telah berkeliling dunia untuk menceritakan bagaimana iftar di belahan dunia yang lain. Bak sebuah opera, arsitek itu naik ke panggung dengan didampingi oleh Cerputai menceritakan apa yang ia alami. Ramadan merupakan bulan yang indah, setiap tradisi patut dihargai. Tapi endingnya setiap bulan Ramadan adalah momen untuk memperkuat iman. Hidarhatun memergoki putranya sedang terburu-buru menuju ke Orhan. Tiba-tiba ia kemudian teringat, jangan-jangan putranya itu akan melaporkan pengkhianatan sang ayah. Hidarhatun lalu buru-buru memberitahu suaminya agar mengambil langkah pencegahan. Sementara itu, Alaidin dan Gonja bersyukur bisa selamat. Tapi Alaidin curiga bahwa orang-orang yang menyerang mereka suruhan dari Mehmet B, kakak dari Gonja. Tiba-tiba Dursun siuman dan terus memanggil nama Halime yang membuat Alaidin mempertanyakan. Tentu hal ini tidak bisa ditutupi lagi. Dursun akhirnya mengaku jika sangat mencintai adiknya. Alaidin pun semakin murka. Ia tentu tidak mengizinkan adiknya dekat dengan pengkhianat. Ketika Zikid ingin mengungkapkan pengkhianatan sang ayah, tiba-tiba ayahnya itu datang. Alhasil topik pembicaraan di hadapan Orhan berubah. Ia menginginkan pernikahan di bursa. Padahal jantung Sahinsah tengah berdebar-debar, terpaksa harus mengikuti alur pembicaraan.
Untungnya Orhan tidak curiga dan justru mengajak keduanya ikut menyamar bersamanya mengetahui keluhan rakyat. Aladdin kecewa dengan Gonca karena dia sebenarnya tahu hubungan gelap Halime dengan Dursun. Sebelumnya Halime tidak mengetahui bahwasannya Dursun putra B dari pihak Karesi. Hal itulah yang membuat Dursun meminta Aladdin tidak menyalahkan Halime. Orhan berkeliling dan justru dijamu oleh rakyatnya. Pura-pura ia menanyakan apakah mereka memiliki keluhan. Tanpa ragu, rakyatnya itu mengatakan sangat kecewa dengan prajurit Orhan. Kebunnya baru saja ditanami, namun sudah diinjak-injak oleh kuda prajurit Orhan yang hendak pergi berperang. Belakangan diketahui rakyatnya itu mengenali Orhan, jadi dia tahu kemana harus menuntut keadilan. Sekembalinya ke istana, Orhan mengumpulkan anak buahnya lalu memarahinya. Sebab sebelumnya semua melaporkan bahwa kondisi bursa baik-baik saja, tidak ada masalah. Menurutnya, mengganti kerugian rakyat tidak cukup. Harus ada yang dihukum agar kejadian ini tidak terulang kembali. Sahinsah mengancam putranya agar tidak mengungkapkan pengkhianatan mereka, karena hal itu akan merugikan mereka sendiri. Flavius tengah dilema apakah ia harus menjalankan perintah Asporca mempersiapkan perangkap. Padahal baru saja ia menemukan potongan ayat Al-Quran di dalam belati milik ayahnya. Semakin jelas dia ternyata orang Turki. Apakah ia harus melawan saudaranya sendiri? Dursun berpamitan kepada Aladdin dan Gonca akan kembali ke sisi kakaknya, dengan harapan bisa mencegah adanya pertikaian antar saudara Turki. Tapi menurutnya Halime tidak boleh tahu. Gonca meyakinkan Aladdin bahwa mereka benar-benar jatuh cinta. Jadi mereka harus maklum karena pernah mengalaminya. Sementara itu Nilufer berpamitan dengan Malhun Hatun karena akan segera berangkat. Bersamaan dengan itu datang Demirhan B menuntut agar dipertemukan dengan Orhan karena Dursun harus ia bebaskan. Leader Hatun kembali dibuat ketar-ketir menganggap Demirhan B akan mengungkap pengkhianatan suaminya di hadapan Orhan. Mendapatkan informasi itu, Sahinsah bertekad untuk membuat percepatan menghabisi Orhan sebelum semuanya terungkap. Demirhan B berbahasa basi mengucapkan selamat atas kemenangan Orhan di Gemblik. Ia lantas menuntut bahwasanya Dursun harus dibebaskan. Menurutnya dia tidak tahu apa-apa, kedatangannya ke Kayi tidak lebih karena jatuh cinta pada Halime. Belum selesai dengan masalah ini, Demirhan B mengundang Orhan untuk menemui ayahnya. Sebagai syarat, kesultanan dan negaranya akan diakui. Nilufer sama sekali tidak menyangka perjalanannya dihadang oleh Asporca. Namun kendati demikian, inilah momen yang tepat untuknya bisa membalas dendam. Berhubung prajuritnya tidak memadai, Nilufer harus rela jatuh ke tangan Asporca sebagai tawanan. Nilufer yakin jika Orhan tahu, pasti dia akan datang untuk menolong. Diam-diam Flavius menyelinap ke bursa menyamar sebagai pedagang. Halime sama sekali tidak menyangkal ketika diinterogasi kakaknya apakah menjalin hubungan dengan Dursun. Sebagai seorang ibu, Malhun Hatun ikut membela karena selama ini dia sebenarnya sudah tahu. Tapi Orhan tetap saja kesal, hal seperti ini harus disembunyikan darinya. Asporca memberitahu Nilufer bahwasannya Orhan tidak akan pernah datang. Alasannya, dia sendiri akan memasuki perangkap yang disiapkan oleh Demirhan B. Dan untuk menutupi pengkhianatannya, Daphne berpura-pura melawan Asporca. Padahal Asporca juga menjanjikan akan menghabisi kedua keponakannya yang tidak tahu apa-apa. Nilufer sangat geram karena Asporca ternyata sangat licik dan tidak memiliki harga diri. Sigit ingin mengajak Fatma jalan-jalan di pasar, tapi tunangannya itu menolaknya dengan sangat kasar. Kebetulan pemandangan ini dilihat sendiri oleh Flavius. Dari situ sudah jelas bahwasannya Fatma hanya terpaksa menikah dengan Sigit untuk melupakan dirinya. Setelah itu Fatma masuk ke dalam kamar dan mengamuk, merasa lelah berpura-pura dengan perasaannya. Ketika kain merah ia pegang, tiba-tiba Flavius muncul masuk ke dalam kamarnya. Di saat yang sama, Sigit merasa bersalah dan ingin meminta maaf kepada Fatma agar bisa memperbaiki hubungan. Flavius mempertegas kedatangannya untuk hal yang penting, ia ingin dipertemukan dengan Orhan. Fatma menolak dan justru ingin membunuhnya sesuai janji yang ia pernah ucapkan. Terdengar keributan, Sigit masuk dan dipukul oleh Flavius. Dan setelah itu justru kepala Flavius yang dipukul Fatma hingga membuatnya pingsan. Tapi kemudian Fatma melarang Sigit membunuhnya karena dia harus diadili oleh Orhan. Di istana, Orhan mengumpulkan dewan untuk menanggapi undangan dari Demirhan B. Hal itu sangat penting karena pihak Karesi harus mengakui kesultanannya. Di sisi lain, di Germian, Mehmet B menunggu kedatangan adiknya. Hanya saja bukan untuk melepas kerinduan, melainkan untuk membalas dendam karena mereka berkhianat menikah meninggalkan suku. Asporca memberitahu Nilufer bahwa dirinya akan ditukar dengan bursa.
Kalaupun itu tidak terjadi, maka dia akan mati di tangannya dan Orhan akan mati di tangan Damirhan B. Niloufar marah dan kemudian memukulnya, menganggap Orhan tidak semudah itu dikalahkan. Fatma akhirnya memenuhi permintaan Flavius, membawanya menemui Orhan namun sebagai tawanan. Dan ketika melihat wajahnya, Orhan langsung naik pitam, segera mengambil pedang dan ingin memenggal kepalanya. Sembari menanyakan, dalam situasi seperti ini, siapa lagi yang akan bisa menyelamatkan dirinya dari pedang ini? Spontan Flavius menjawab Allah, hingga membuat semua tercengang. Bahkan Fatma ikut gemetar, menjatuhkan belati yang ia sita.